Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Main Project. Video kali ini saya akan merakit sebuah gelembung aerator portable, di mana gelembung aerator portable ini bisa menyala tanpa menggunakan listrik PLN. Tinggal kita cas lalu siap kita gunakan. Jadi saya bikin alat ini itu karena ada beberapa request di kolom komentar video The Main Project. Ditambah lagi ada beberapa ikan yang berada di kolam depan rumah saya ini mati men. Dan semua ini disebabkan karena aerator atau pompa airnya tidak berfungsi karena listrik padam hampir setengah hari men di daerah saya. Akhirnya ikannya kehabisan oksigen dan tidak tertolong. Oke, jadi tujuan saya merakit aerator portable ini yaitu sebagai cadangan aerator yang bisa kita gunakan tanpa listrik. Jadi ketika listrik padam ataupun aeratornya rusak, bisa kita gunakan ini agar ikan kita selamat dan tidak mati men. Selain itu, aerator portable ini juga bisa kita gunakan saat kita memancing agar umpan kita tetap hidup ataupun sebagai aerator untuk hasil tangkapan. Jadi kita bisa membawa ikan yang masih fresh dan masih hidup tentunya. Oke men, langsung saja bagaimana cara merakitnya dan komponen apa saja yang saya gunakan. Oke, jadi semua ini adalah komponen yang saya gunakan, tentunya dengan komponen yang sangat mudah sekali dicari dan juga sangat sederhana. Oke, yang pertama ini saya menggunakan sebuah dinamo aerator, bentuknya sangat kecil, dan yang ini adalah input udara masuk, lalu yang ujung itu adalah output udara yang keluar. Jadi yang sebelah ini untuk menghisap udara dan yang ujung untuk meniup. Kebetulan dinamo yang saya pakai ini adalah dinamo bekas dan memiliki tegangan DC 5 volt. Namun dinamo ini bisa digunakan hingga 12 volt men. Untuk diameternya sekitar 24 mm. Oke, lanjut, saya juga menggunakan satu buah batu aerator gelembung seperti ini, harganya 3 ribuan. Lalu saya juga pakai selang aerator kurang lebih panjangnya 1 meter, tentunya dengan ukuran yang pas dengan ujung dinamonya. Berikutnya saya juga menggunakan satu buah saklar kecil seperti ini, dan saklar ini memiliki 3 mode. Jadi yang tengah ini off dan kanan kiri itu adalah on. Jadi on off on seperti ini men. Berikutnya saya juga menggunakan modul TP4056 yang USB Type-C. Speknya 1 ampere 5 volt. Jadi modul ini adalah modul untuk mengecas baterainya nanti. Tentunya sudah lengkap dengan indikator pengecasan baterai. Oke, lanjut, saya juga menggunakan satu buah dioda 1 ampere untuk kodenya IN4007. Oke, lanjut, saya juga siapkan satu buah baterai. Dan baterai ini adalah baterai bekas power bank. Selain baterai seperti ini, kalian juga bisa menggunakan baterai 18650. Kebetulan juga untuk baterai yang saya gunakan memiliki kapasitas 5000 mAh. Lanjut, kita siapkan beberapa potong kabel. Dan yang terakhir, saya menggunakan box bekas margarin. Jadi saya manfaatkan box bekas margarin ini sebagai tempat untuk komponen aeratornya nanti men, karena sudah lengkap dengan tutupnya dan ini lebih praktis. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan box serbaguna seperti ini men. Oh ya men, kebetulan untuk alas meja saya ini adalah alas baru dan ini biasa disebut cutting mat. Kebetulan cutting mat ini adalah produk dari Deli. Untuk ukuran yang saya gunakan adalah ukuran A2, panjangnya 60 cm dan lebarnya 45 cm. Lalu untuk ketebalannya sekitar 3 mm. Jika kalian tertarik untuk beli, untuk link pembeliannya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Oke, lanjut ke proses perakitannya, dan semua ini adalah komponen yang saya gunakan. Untuk link pembeliannya juga sudah saya letakkan di kolom deskripsi video. Oke, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita sambungkan terlebih dahulu modul TP4056 ke baterai. Oke, untuk kabel baterai yang warna merah kita sambungkan di pin yang B+. Sedangkan kabel baterai yang warna hitam kita sambungkan di pin yang B-. Jika sudah selesai tersambung, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu menggunakan charger. Apakah berfungsi dengan normal? Jika modul ini berfungsi dengan normal, ditandai dengan menyala lampu indikator berwarna merah. Ini menandakan sedang mengecas, dan ketika penuh nanti indikatornya akan berubah menjadi warna biru. Oke, lanjut, kita sambung di bagian output dari modulnya. Kita beri kabel di ujung kanan dan kiri. Jika sudah selesai seperti ini untuk hasilnya. Pin yang tengah dari modul itu adalah input pengecasan, lalu yang pin kanan dan kiri di bagian ujung itu adalah output ke beban. Jika sudah akan lebih aman, akan saya berikan solasi di bagian pinggirnya seperti ini. Lalu sebagai perekat ini saya gunakan lem tembak seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan double tip mungkin agar bisa merekat di bagian dalam boxnya. Tidak lupa untuk modul chargernya pun juga kita berikan perekat dan kita letakkan di bagian dalam seperti ini. Jika sudah selesai, lanjut akan kita sambungkan ke bagian dinamonya. Lanjut kita sambung terlebih dahulu kabel warna hitam dari out baterai
ke pin input dinamo yang negatif. Setelah itu untuk saklar 3 mode ini kebetulan memiliki 6 buah kaki. Jadi yang kita gunakan nanti hanya 3 kaki yang dari samping saja, men. Setelah itu kita sambungkan kabel merah dari baterai ke kaki saklar yang bagian tengah. Jika sudah selesai, lanjut kita pasang 1 buah diodanya. Oke, untuk diodanya seperti ini, ada pergelangan warna silver. Itu adalah kutub katoda atau yang negatif, yang nantinya akan kita sambung menghadap ke bagian dinamo. Jadi kayak gini untuk menyambungnya. Kutub anoda yang tidak ada gelang silvernya kita solder ke kaki saklar. Lanjut kita siapkan 2 buah kabel kayak gini, yang ujungnya sudah kita jadikan satu. Lalu kita sambungkan di salah satu kaki yang ada diodanya. Sedangkan untuk kabel yang satunya ini kita sambungkan di kaki saklar yang sebelah sini, men. Jadi kayak gini cara nyambungnya. Tidak lupa kita berikan selang bakar yang ada komponen diodanya agar lebih aman. Jika sudah selesai hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu tinggal kita sambungkan kabel yang kita kumpulkan jadi satu di kaki dinamo yang positif. Oke, ini sudah selesai. Kita tes terlebih dahulu. Oke, ini adalah mode yang pelan, lalu off, on lagi, dan ini adalah mode yang kencang. Oke, jadi fungsi dari diodanya sendiri yaitu untuk menurunkan tekanan agar dinamo berputar sedikit lebih pelan. Jika tanpa dioda akan berputar lebih cepat. Oke, semua sudah berfungsi dengan normal dan saatnya kita letakkan dinamo di bagian boxnya. Sebelum kita lem dinamonya, alangkah baiknya kita lubangi terlebih dahulu untuk lubang output dari udaranya. Setelah itu tinggal kita berikan lem dan kita letakkan seperti ini. Jadi untuk output dari udara ini kita keluarkan, lalu untuk input udaranya tidak perlu kita keluarkan dari boxnya ya, men. Cukup di dalam saja, tidak masalah. Oke, lanjut untuk saklar juga akan saya lem seperti ini. Dan semua ini sudah selesai. Lalu ini adalah skemanya, silahkan di screenshot bila kalian sedang membutuhkan. Setelah semua selesai, tinggal selangnya kita pasang. Setelah itu tinggal batu gelembung kita pasang juga. Oke, semua sudah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi semua komponen berada di dalam box. Jadi tujuan saya semua komponen berada di dalam box ini agar aerator lebih tahan air, men. Jadi ketika kita gunakan untuk memancing dan segala macam, ini tidak perlu takut kena air. Tentunya akan jauh lebih aman dan pastinya lebih awet. Oke, sebelum saya gunakan, alangkah baiknya akan saya cas terlebih dahulu hingga baterainya penuh. Jika sudah penuh, nanti tinggal kita gunakan. Oke, ini indikator sudah berubah menjadi warna biru, artinya sudah penuh untuk baterainya. Dan aerator pun sudah siap kita gunakan. Jadi aerator ini memiliki 2 mode, mode gelembung yang tidak terlalu kencang dan juga mode gelembung yang sangat kencang. Oke, ini kebetulan sudah saya tes di kolam depan rumah saya. Untuk aerator gelembung portable ini mampu bertahan 24 jam non-stop, men, bahkan bisa lebih. Itu pun saya menggunakan mode yang kencang. Tapi saya yakin ini sampai 2 hari pun tidak bakalan habis untuk baterainya. Untuk suaranya pun juga tidak terlalu berisik. Jadi aerator gelembung portable seperti ini bisa kita manfaatkan sebagai aerator cadangan ketika lampu padam ataupun ketika pompa air kolam kita sedang rusak. Dan pastinya bisa kita gunakan saat kita memancing untuk memberikan oksigen ke umpan kita agar umpan tetap hidup, dan pastinya bisa kita gunakan juga untuk hasil tangkapan agar tangkapan masih bisa hidup dan fresh tentunya. Oke, men, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel YouTube The Man Project karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke, men, salam kreatif.